Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa nabuddina wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Oke, kepada yang terhormat Abi Hanif dan Minda, saya kemukakan support dan pesantren support Kamal Rupiah Minda. Dan kepada Kepala Madrasah MTS dan Al-Quran Rupiah Minda, itu Miss Yun dan juga Miss Alfi, dan jajaran dewan-dewan guru dan juga staf. Nah, tak lupa juga kepada kedua orang tua saya dan teman-teman saya yang berbantu. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya tentang pelajaran kimia. Nah, kimia ini tuh diampu oleh Miss Alfi. Nah, pelajaran kimia kali ini tuh menjelaskan tentang mekanika kuantum. Oke. Dalam mekanika kuantum di sini itu ada teori atom modern. Oke, dalam mekanika kuantum itu ada teori atom modern, yaitu merupakan pengembangan dari teori atom Born, yaitu model ini itu ditemukan oleh beberapa ilmuwan, yaitu Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, dan juga Werner Heisenberg. Louis de Broglie pada tahun 1924 itu menyatakan bahwa partikel itu kecil mempunyai sifat yang berbeda-beda. Nah, dengan benda yang besar. Nah, cahaya dan partikel-partikel kecil selain itu dapat bersifat sebagai materi dan juga dapat pula bersifat sebagai gelombang. Dikenal juga sebagai dualisme partikel gelombang. Dan juga ada kriteria dari mekanika kuantum, yaitu lintasan atomnya itu tidak stasioner seperti model atom Born, yaitu bentuk dan ukuran orbital atau ruang dengan peluang itu tinggi untuk ditemukannya elektron dalam suatu atom itu bergabung pada harga bilangan kuantumnya. Dan juga di sini ada posisi elektron. Nah, posisi elektron itu yang berhasil ditemukan oleh Born itu berjarak 0,529 angstrom dari inti hidrogen, bukan berarti suatu yang pasti, tapi merupakan kebolehjadian ditemukannya elektron. Oke, ada juga digambarkan melalui model struktur kuantum dan atom mekanika kuantum. Bukan. Itu posisi elektron merupakan dasar penentuan, yaitu ada struktur atom dan juga digambarkan melalui model dan atom mekanika kuantum. Itu terdapat pada bilangan kuantum. Nah, tadi bilangan kuantum itu bilangan kuantum utama, yaitu ditandai dengan n. N itu menyatakan bahwa bilangan kuantum menyatakan bahwa itu kulit tempat elektron itu berada atau tingkat energi elektron dalam suatu atom. Nah, orbital dengan bilangan kuantum itu berbeda-beda, memiliki tingkat energi yang berbeda pula. Yaitu pada kulit K itu bilangan kuantum N sama dengan 1, pada kulit L itu bilangan kuantum N-nya itu 2, sedangkan kulit M bilangan kuantum N-nya itu 3. Oke, bilangan kuantum azimut ditandai dengan L. Bilangan kuantum azimut ditandai dengan L itu menyatakan subkulit atau orbitalnya. Nah, bilangan ini itu biasanya dinyatakan dalam sub itu tandanya S, prinsipal P, diffuse itu T, dan juga fundamental itu F. Nah, harga bilangan kuantum azimut itu dikaitkan dengan bilangan kuantum utama. Nah, harga bilangan kuantum azimut itu juga dalam sebuah kulit yang bernilai 0 hingga n kurangi 1. Nah, ada juga yang ketiga, bilangan kuantum magnetik, yaitu ditandai dengan M. Nah, bilangan kuantum magnetik itu menyatakan orientasi orbital.
Harga bilangan kuantum magnetik itu bergantung pada bilangan kuantum azimut, bergantungan gitu. Nah, bilangan ini itu bernilai min 1 hingga plus 1, yaitu termasuk 0. Bernilai min L, dengan 1L hingga plus L termasuk 0. Nah, pada kulit K itu dengan bilangan kuantum azimut L itu sama dengan 0. Pada bilangan kuantum magnetiknya M itu sama dengan 0. Artinya orientasi orbital S hanya 1. Nah, sementara bilangan kuantum azimut L itu sama dengan 1, sedangkan sama dengan 1 pada kulit L itu memiliki 3 orientasi orbital, yaitu M sama dengan 0 dan juga M itu sama dengan plus 1. Nah, PX, PY dan juga P2. Nah, L itu sama dengan 0, maka M itu sama dengan 0 juga. Sedangkan L sama dengan 1, maka M itu sama dengan min 1, 0 dan juga plus 1. Nah, sedangkan L itu sama dengan 2, yaitu maka M itu sama dengan min 2, min 1, 0, plus 1 dan juga plus 2 dan juga seterusnya. Dan ada juga yang keempat itu ada juga bilangan quantum spin, yaitu S nadanya. Nah, menyatakan arah putar elektron terhadap sumbunya saat elektron itu mengelilingi inti atomnya. Nah, bilangan quantum spin itu dilambangkan dengan S. Nah, tadi tandanya S. Oke, nilai S itu sama dengan plus setengah dan S itu sama dengan min setengah. Nah, arah putar elektron itu searah jarum jam dan berlawanan jarum jamnya. Dan ada juga konfigurasi elektron, yaitu konfigurasi elektron bahwa Born itu menjelaskan inti atom itu dikelilingi oleh elektron. Nah, elektron itu bergerak dalam lintasan yang disebut dengan tingkat energi. Boleh juga ditempati maksimum 2n kuadrat elektron. Nah, konfigurasi elektron itu disusun berdasarkan model atom mekanika kuantum yang harus mengikuti 3 aturan, yaitu pertama ada asas larangan Pauli, yaitu Wolfgang Pauli pada tahun 1926 mengungkapkan tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, dikenal itu tadi asas larangan Pauli. Oke, next. Ada juga aturan Aufbau. Yang kedua tadi, aturan Aufbau itu cenderung menempati orbital pada tingkat energi terendah. Nah, dimulai pada energi terendah ini itu dikenal dengan tadi aturan Aufbau. Pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Setelah penuh pengisian berlanjut ke tingkat energi yang lebih tinggi. Begitu seterusnya. Ada juga kaidah Hahn. Friedrich Hahn pada tahun 1927 itu menyatakan bahwa elektron tersebut berada di suatu orbital yang menempati orbital kosong dengan arah rotasi yang sejajar. Setelah semua orbital itu terisi satu elektron lainnya itu menempati orbital dengan arah rotasi yang berlawanan. Nah, aturan itu hanya berlaku pada alternatif pengisian, yaitu orbital P, D, dan juga F yang tidak terisi penuh.
Dengan orbital yang penuh tidak boleh melanggar asas larangan Pauli. Contohnya itu 7n dengan konfigurasi elektron 1s², 2s², 2p. Akar 3. Elektroforesinya 2s², 3p. Akar 3 itu susunan yang lebih stabil. Oke. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila kurang lebihnya. Oke, bila kalian tidak paham, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.